Berawal dari proyek strategis nasional, kereta cepat Jakarta-Bandung kini memicu sakit kepala nasional. Dan sejauh ini belum ada data resmi beban utang konsorsium PSBI di proyek kereta cepat ini. Namun mengutip perhitungan lembaga AIDATA dengan porsi kepemilikan 75%, ternyata beban Indonesia dalam proyek kereta cepat ini mencapai 54 triliun rupiah dengan beban bunga tahunan 1,2 triliun rupiah. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial kami dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemirsa, Anda setuju jika jalur kereta cepat ini diperpanjang hingga Surabaya? Dan hasilnya 65% responden menjawab iya. Lalu bagaimana nasib hutang segunung dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Pernyataan tegas Menteri Keuangan yang menolak pembayaran hutang kereta cepat BUS masuk ke dalam APBN masih menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan masyarakat. Pada pemerintahan sebelumnya, proyek kereta cepat menjadi prioritas. Proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional. Bahkan saat pembiayaan pembangunan kereta cepat ini membengkak dari yang awalnya 77 triliun menjadi 112 triliun rupiah, pemerintah sebelumnya terus menyelesaikan proyek ini. Sikap Menteri Keuangan Purbaya seakan mengembalikan proyek kereta cepat kembali pada jalur semestinya, yaitu tidak adanya pembiayaan langsung dari APBN dalam mega proyek ini. Dua tahun lalu, kereta cepat akhirnya hadir di Asia Tenggara. Adalah Indonesia, negara pertama di ASEAN yang mengoperasikannya. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini diberi nama WUS, laksana suaranya saat melaju pada kecepatan 350 km per jam. Namun di balik selebrasi, ada berbagai polemik yang menghantui. Salah satunya soal tingginya biaya investasi. Saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR akhir Agustus lalu, pengelolaan dan masa depan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan, terutama soal kewajiban pembayaran hutang proyek BUS kepada mitra internasional dan dalam negeri. Dari beban KCIC sudah 950 miliar. Kalau dikali 2, Pak, itu udah 4 triliun lebih, Pak. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Dirut PT KAI yang baru pun mengakui utang mega proyek BUS merupakan bom waktu bagi KAI. Kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. PT KAI merupakan pemegang saham terbesar dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI yang mewakili Indonesia dalam proyek KCIC. Mengutip laporan keuangan 2024 dari situs resmi PT KAI, PT PSBI ternyata merugi hingga 4,19 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Dalam laporan evaluasi kinerja semester 1 2025, PSBI kembali merugi 1,62 triliun rupiah. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai holding BUMN pun berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan hutang segunung proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satunya mengambil alih hutang proyek BUS sebagai beban negara. Opsinya memang dua-duanya nggak enak, ya. Kalau kita lihat dari kacamata negara, dua-duanya beban. Tetap di KAI beban, diambil negara juga beban. Tetapi kita harus lihat dari resiko operasional yang akan berdampak kepada KAI. Opsi pengambilan hutang WUS oleh negara mengingatkan kita pada sikap pelin-pelan pemerintah
saat proyek kereta cepat masih dalam tahap pembangunan. Awalnya, Indonesia sempat negosiasi dengan Jepang yang siap mendanai 75% dari biaya senilai 6,2 miliar US dollar dengan bunga 0,1% per tahun. Presiden Jokowi akhirnya memilih China karena menjanjikan skema bisnis to bisnis. Artinya, biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman tanpa perlu penjamin pemerintah. Padahal bunga pinjaman dari China lebih besar, yaitu 2% untuk dolar AS dan 3,46% untuk renminbi. BUMN KAI, Wijaya Karya, PT PN8, dan Jasa Marga patungan dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Presiden Jokowi pun menerbitkan Perpres nomor 107 tahun 2015 untuk memastikan tidak akan ada pembiayaan langsung dari APBN dalam mega proyek kereta cepat. Namun di tengah jalan, muncul Perpres nomor 93 tahun 2021 yang mengatur soal penyertaan modal negara ditambah penjaminan hutang kepada BUMN yang memimpin konsorsium proyek kereta cepat. Agar proyek tidak mangkrak, pemerintah turun tangan. Uang rakyat di APBN mengucur melalui penyertaan modal negara atau PMN. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat menambal pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar US dollar. Artinya, pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar 6,07 miliar US dollar naik menjadi 7,27 miliar US dollar. Namun Menteri Keuangan menyatakan tidak berencana menggunakan APBN untuk menalangi utang segunung kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Untuk menetralisir kegaduhan, Istana segera memberi penjelasan. Apalagi pemerintahan Prabowo masih berhasrat mengembangkan jalur kereta cepat hingga Surabaya. Diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta ke Surabaya. Danantara sendiri mengaku belum menentukan nasib utang proyek KCIC senilai 7,2 miliar dolar AS atau setara 119,35 triliun rupiah. Termasuk opsi pembiayaan melalui APBN. Oh, nanti kita lagi cari mana yang terbaik. Pada intinya kan sama aja. Buat kita mana yang terbaik aja. Kita ada yang bagus saya dari mana bagus. Yang penting kan busnya bisa memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Hitungan proyek bus meleset jauh dari tawaran Jepang yang diajukan melalui JICA sebesar 6,2 miliar US dollar. Dengan pinjaman berbunga 0,1% per tahun dalam jangka waktu 40 tahun. Tiongkok menetapkan bunga 3,4% per tahun. Upaya pemerintah untuk meminta penurunan bunga menjadi 2% tidak membuahkan hasil. Tiongkok di atas angin, karena pemerintah Indonesia terlihat bersedia melakukan apapun agar proyek mercusuar ini tuntas. Beban penyelesaian hutang triliunan rupiah kereta cepat kini berada pada pundak petinggi Danantara. Para pengamat sebelumnya sudah memperingatkan, dengan asumsi keterisian tempat duduk 75% pun, waktu balik modal bisa mencapai 64 tahun. Apakah moda transportasi kereta cepat dalam setengah abad ke depan masih relevan? Apalagi pemerintah saat ini masih berhasrat untuk melanjutkan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya. Proyek kereta cepat dari Jakarta hingga ke Bandung dengan jarak 142 km pun sudah menelan anggaran biaya 112 triliun rupiah. Sedangkan untuk proyek kereta cepat dari Jakarta hingga ke Surabaya berjarak 780 km. Dari Jakarta, Ardan Anugrah untuk Widodo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.